Bab 458, Munafik 3. Baiklah, karena aku sudah menyampaikan maksudku, aku tidak boleh berlama-lama. Tolong kirimkan para dukun sesegera mungkin, dan aku akan pergi. Kemudian pria berjubah hitam itu berdiri dan pergi setelah mengatakan itu. Siluet hitamnya tampak menghilang di langit malam. Ouyang Huanyu menarik napas dalam-dalam, dan senyum menggoda tersungging di wajahnya saat ia duduk di kursi. Semua ekspresi ketidakberdayaan sebelumnya telah lenyap tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, Ouyang Huanyu bangkit dan berjalan menuju rak buku. Shen Yanxiao diam-diam menatap gerak-gerik Ouyang Huanyu ketika dia tiba-tiba membalikkan vas kaca di depan rak buku besar yang bergerak tanpa suara hingga menampakkan koridor yang gelap gulita. Ouyang Huanyu mengambil lampu dan berjalan ke koridor. Saat bayangannya menghilang, rak buku pun bergerak menutup lubang di dinding. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Pembicaraan mereka tentang kedua mentornya dan dirinya sendiri telah mengguncangnya. Seperti yang dia duga, dekan itu bukan orang yang baik, tetapi dia tidak tahu apapun tentang pria misterius itu. Dari percakapan mereka, dia menyimpulkan bahwa pria itu sudah lama mengenal Yun Qi, tetapi mengapa dia membutuhkan dukun? Apakah mereka juga memperluas pengaruh mereka ke dinasti Bulan Biru? Dia punya banyak pertanyaan tentang apa yang didengarnya, tetapi percakapan itu terputus. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memuaskan rasa ingin tahunya. Lebih jauh, kemana koridor itu mengarah? Shen Yanxiao semakin penasaran tentang hal itu. Dia bisa merasakan bahwa Ouyang Huanyu tidak sepenuhnya jujur dengan pria misterius itu. Mungkin ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Shen Yanxiao berpikir bahwa dia seharusnya tidak menggeledah kantor dekan secara acak malam itu. Dia punya firasat bahwa dekan tidak akan menaruh sesuatu yang penting di tempat yang terlihat jelas. Jika dia ingin tahu lebih banyak, maka dia harus memasuki lorong itu. Shen Yanxiao memutuskan untuk bersikap hati-hati dan tidak melanjutkan pencariannya hari itu. Kemudian dia melompat turun dari balok tanpa suara. Dengan sekejap, siluetnya melesat meninggalkan kantor dekan. Shen Yanxiao disibukkan dengan pikirannya sendiri saat berjalan kembali ke asramanya. Dia tahu bahwa dia telah mendengar beberapa informasi penting malam itu. Keadaan masih baik-baik saja bagi Ye Qing, tetapi sepertinya Ouyang Huanyu dan pria berpakaian hitam itu berniat untuk menahan Yun Qi di akademi. Tampaknya keadaan tidak begitu baik bagi mentornya. Meskipun dia tidak tahu mengapa mereka ingin menahan Yun Qi, dia tahu bahwa motif mereka tidak semurni yang terlihat. Shen Yanxiao tidak bisa tidur sekejap pun karena pikiran-pikiran itu terus mengganggunya sepanjang malam. Keesokan paginya, dia berjalan menuju perpustakaan. Ye Qing masih meneliti salinan formula ramuan perjamuan darah yang belum lengkap yang dimilikinya. Berdasarkan perilakunya, dia dapat memastikan bahwa dia tidak bersekongkol dengan Ouyang Huanyu. Meski begitu, Shen Yanxiao tidak memberinya formula lengkap dengan gegabah. Dia tidak bisa memberitahu Ye Qing tentang niat buruk Ouyang Huanyu atau bahwa dia telah memberinya formula yang tidak lengkap. Bahkan jika dia memberitahunya, Ye Qing mungkin tidak akan mempercayainya. Dia harus menanggung semuanya untuk saat ini, dan dia akan terus membuat rencana setelah dia mengunjungi koridor tersembunyi itu. Sepagi penuh telah berlalu sebelum dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Qing dan berjalan menuju asrama untuk tidur. Dia juga ingin pergi ke divisi pemanah sebelum ketidakhadirannya menyebabkan Si Eiling meledak. Tepat saat dia hendak mencapai asrama, Shen Yanxiao melihat Lin Xuan berdiri di luar pintu dengan gugup. Dua sosok ramping juga ada di sana dengan punggung. Mereka menempel di pintu di dalam ruangan, dan mereka tampaknya sedang berbicara dengan Lin Xuan. Bab 459, Musuh di Jalan Sempit 1. Lin Xuan hendak mengatakan sesuatu sebelum melihat kedatangan Shen Yanxiao. Dia segera menenangkan diri dan berkata, "Shen Jue, kamu sudah kembali." Seolah mengikuti isyaratnya, dua sosok lainnya juga menoleh ke arahnya. Shen Yanxiao terkejut mengetahui bahwa dia mengenal kedua orang itu, mereka adalah saudara laki-lakinya, Shen Xiu, dan paman kelimanya, Shen Ling. Shen Xiu menatap Shen Yanxiao yang mengenakan topeng penyamaran dan berkata sambil tersenyum hangat, "Kau kembali." Shen Yanxiao terkejut melihat mereka di sana. Dia tidak menyangka Shen Xiu dan Shen Ling akan mencarinya di akademi. "Kakak Xiu, paman kelima." Meskipun dia menyapa mereka dengan patuh, dia masih memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya. Mengapa mereka tiba-tiba ada di akademi? Apakah Shen Feng ingin mengatakan sesuatu padanya dan mengirim mereka ke sana untuk menyampaikan pesannya?
Dia teringat kepada dua Phoenix yang telah dia kirim ke lembah lava belum lama ini, dan saat itulah dia memahami situasinya. Shen Ling mengangguk, tetapi wajahnya tampak tegang. Dia tidak memiliki perasaan khusus terhadap Shen Yanxiao, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah pihak yang netral dalam keluarga. Kami di sini untuk membawakan sesuatu dari kepala keluarga, dan aku juga di sini untuk melihat bagaimana keadaanmu. Shen Xiu berbicara kepada Shen Yanxiao dengan kelembutan yang sama seperti biasanya. Lin Xuan adalah orang yang tanggap, dan saat dia menyadari mereka punya beberapa hal untuk didiskusikan, dia mencari alasan untuk menyelinap pergi sehingga mereka bisa menggunakan ruangan itu secara pribadi. Setelah Lin Xuan pergi, Shen Xiu melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk menepuk kepalanya dengan lembut. Berat badanmu turun setelah meninggalkan rumah selama beberapa bulan. Kamu pasti kelelahan di sini. Suara Shen Xiu sudah lembut, dan ketika dia berbicara dengan nada penuh perhatian, suaranya terdengar seperti angin musim semi. Shen Yanxiao mengusap hidungnya karena perhatian dan kepeduliannya. Itu bisa diatur. Apakah kakek mengirimiku sesuatu? Mengapa dia mengirim kakak Xiu dan paman kelima? Tidak perlu repot-repot. Saat dia berada di keluarga Shen Xiu jarang di rumah karena Shen Feng selalu mengirimnya untuk melakukan beberapa tugas. Sedangkan Shen Ling, dia bertanggung jawab atas pengawal keluarga burung Vermilion, jadi dia juga jarang punya waktu luang. Jika Shen Feng mengirim mereka berdua, itu berarti itu bukan barang biasa. Tidak penting, tapi kakek memintaku memberimu surat ini. Shen Xiu tersenyum saat dia mengeluarkan surat tersegel dari cincin luar angkasanya untuk Shen Yanxiao. Shen Ling tetap diam, namun dia membalikkan badannya seolah memberi Shen Yanxiao ruang untuk membacanya. Shen Xiu juga mengikutinya saat dia menyibukkan diri dengan perabotan di asrama. Shen Yanxiao mengangkat alisnya saat menyadari bahwa tujuan utama mereka adalah mengantarkan surat itu. Jadi dia segera membukanya. Tulisan tangan Shen Feng hidup dan menarik saat ia memulai suratnya dengan informasi tentang Phoenix. Shen Feng merasa terhormat dengan kedatangan para Phoenix. Karena Shen Yanxiao telah menulis surat tentang kedatangan mereka secara pribadi, ia telah bertindak sesuai instruksinya dan mencegah anggota keluarga burung Vermilion memasuki lembah lava tanpa izinnya. Mengenai alasan para Phoenix berada di lembah lava, Shen Feng tidak bertanya lebih jauh dan hanya memerintahkannya untuk menjaga dirinya sendiri dan tidak menganiaya dirinya sendiri di akademi. Surat itu hanya selembar kertas pendek, tetapi surat itu menyampaikan kekhawatiran mendalam seorang tetua. Shen Yanxiao merasakan hidungnya berkedut saat membaca surat itu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya menerima surat dari seorang anggota keluarga. Bukan hal yang buruk jika seseorang menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap dirinya sendiri. Setelah membaca surat Shen Feng, Shen Yanxiao dengan tegas menyalakan api kecil untuk membakar surat itu. Kecuali mereka berdua, tidak ada seorang pun di keluarga burung Vermilion yang tahu tentang keberadaan Phoenix. Kecuali mereka, tak seorang pun di seluruh keluarga burung Vermilion yang tahu tentang keberadaan Phoenix, bahkan Shen Xiu dan Shen Ling pun tidak mengetahuinya. Burung Phoenix merupakan kartu tersembunyi milik keluarga burung Vermilion. Bab 460, Musuh di Jalan Sempit 2. Kecuali jika mereka harus melakukannya, jika tidak mereka tidak akan membiarkan orang ketiga mengetahui hal itu. Kakak Xiu, paman kelima, kalian telah menempuh perjalanan yang sangat jauh, biar aku yang menyiapkan makanan dan minuman untukmu. Kalian boleh beristirahat di sini untuk sementara waktu. Shen Yanxiao berkata sambil tersenyum setelah dia berhasil mengendalikan emosinya. Kecuali Shen Feng, kalau ada orang lain yang layak mendapat perhatiannya, maka itu adalah saudara laki-lakinya yang selalu memberinya perhatian, bahkan saat dia hanya seorang idiot. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Shen Xiu, dia dapat merasakan perhatian dan kepeduliannya yang tulus terhadapnya. Tidak perlu repot-repot, kami sudah makan dalam perjalanan ke sini. Paman keempatmu juga ada di sini, tetapi dia pergi ke divisi sihir dan divisi aura pertempuran. Shen Xiu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin merepotkan adik perempuannya saat mereka bertemu. Ketika dia menyebut Shen Yue, Shen Yanxiao menunjukkan sikap acuh tak acuh. Dia tahu bahwa dia akan mengunjungi anak-anaknya yang nakal, dan jika memungkinkan, dia tidak akan mau bertemu dengannya juga. Kemudian Shen Xiu menarik Shen Yanxiao ke samping untuk bertanya tentang situasinya di divisi herbalis. Ketika dia meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja, dia tampak lega. Adapun Shen Ling, dia bisu seperti ikan.
Dia hanya berdiri di samping sambil mendengarkan pembicaraan mereka. Shen Ling agak terkejut. Dia tidak tahu banyak tentang keponakannya, dan dia hanya menganggapnya sebagai anak dari saudara laki-lakinya yang keenam. Bodoh atau tidak, dia tetaplah keturunan dari adik laki-lakinya. Namun, dia tidak pernah memperhatikan gosip apapun dalam keluarga karena dia hanya peduli dengan tanggung jawabnya. Itulah sebabnya dia tidak terlalu memperhatikan kehadirannya di rumah. Shen Yanxiao mungkin terlihat bodoh di masa lalu, tetapi perubahannya dalam beberapa bulan ini akan mengejutkan siapapun. Sayangnya, sebelum dia bisa lebih memahami tentang keponakannya yang masih muda, dia sudah berangkat ke Akademi Saint Laurent. Karena dia berkesempatan untuk bertemu dengannya hari itu, Shen Ling ingin memeriksanya kembali berdasarkan percakapannya dengan Shen Xiu. Dia baru berusia 14 tahun, tetapi dia berbicara seperti orang dewasa. Kata-kata dan tutur katanya pantas, dan bahkan dapat meredakan kekhawatiran seseorang terhadapnya. Ketika ia membandingkan Shen Yanxiao dengan dua anak nakal Shen Yue, ia merasa bahwa keduanya telah memenuhi deskripsi itu karena mereka sombong dan angkuh. Mereka selalu meminta orang dewasa untuk mengkhawatirkan mereka juga. Setelah mereka berbincang sebentar, mereka mendengar suara langkah kaki di luar pintu. Kemudian, seseorang menendang pintu kamar asrama Shen Yanxiao. Shen Yue berdiri di pintu masuk seolah-olah dia lebih tinggi dan berkuasa dari yang lain. Kedua anaknya, Shen Jiayi dan Shen Jiawei, mengikuti di belakangnya. "Kenapa kau masih di sini? Apa yang perlu dibicarakan dengan bocah Tran ini?" Shen Yue mengerutkan alisnya saat menatap Shen Yanxiao. Meskipun Shen Feng telah menjadikannya kepala keluarga berikutnya, Shen Yue masih belum yakin. Dia selalu berpikir bahwa Shen Yanxiao memperoleh burung vermilion secara kebetulan. Lagi pula, dia tidak memiliki rasa hormat terhadap anak nakal seperti dia. Dalam benaknya, Shen Yanxiao masihlah sampah bodoh itu. Shen Jiayi dan Shen Jiawei berdiri di belakang ayah mereka seperti dua burung merak yang sombong. Jelas bahwa mereka telah bangkit dari kekalahan dan terus memandang rendah Shen Yanxiao seperti biasa. "Kakak keempat, mengapa kamu terburu-buru?" Sebelum Shen Xiu dan Shen Yanxiao bisa mengatakan apapun, Shen Ling melemparkan pandangan tidak setuju pada saudaranya. Shen Ling kuno, terlepas dari kemampuan Shen Yanxiao, karena dia telah ditetapkan sebagai kepala keluarga berikutnya, maka dia akan memperlakukannya seperti seorang kepala keluarga. Bab 461, Musuh di Jalan Sempit 3. Beberapa saat yang lalu, Shen Ling telah melihat Shen Yanxiao dengan sudut pandang baru, jadi dia tidak menghargai kekasaran dan kesombongan Shen Yue. Shen Yue menyilangkan tangannya dan menatap Shen Yanxiao dengan jijik. "Jiayi sudah berhasil naik ke peringkat ke-6, dan karena aku sudah di sini hari ini, aku akan membawanya ke divisi Magus Akademi Saint Laurent untuk pendaftarannya." Shen Yue menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya saat mengatakan itu. "Jiayi berhasil naik ke peringkat ke-6. Shen Ling menatap ekspresi bangga Shen Yue dengan heran. Shen Jiayi baru saja naik ke peringkat ke-5 beberapa bulan yang lalu, jadi bagaimana dia bisa naik ke peringkat ke-6 hanya dalam beberapa bulan? Bukankah itu terlalu cepat untuknya?" Shen Yue sangat gembira saat melihat ekspresi terkejut di wajah Shen Ling. "Ya, jadi, kau tidak perlu membuang-buang waktumu di sini lagi. Apa yang perlu dibicarakan dengannya? Kenapa kau tidak ikut aku ke divisi Magus sementara aku membawa Jiayi ke sana?" Shen Yue sangat gembira dengan kemajuan pesat putrinya. Ketika dia melihat putrinya, dan kemudian melihat sampah itu, tidak ada dasar untuk membandingkannya. Prestasi apa yang dapat diraih seorang herbalis tanpa landasan yang kokoh? "Kakak Xiu, maukah kau menemaniku?" Shen Jiayi sama sekali tidak menghiraukan Shen Yanxiao dan dengan malu-malu mendekati Shen Xiu dengan penampilan yang seharusnya menggemaskan. Di sudut matanya, dia melirik Shen Yanxiao yang melayang dengan rasa bangga. "Tentu saja, Xiao, karena kamu lebih mengenal akademi, silakan ikut dengan kami juga." Shen Xiu tidak memperhatikan tatapan cinta Shen Jiayi, dan sebaliknya, dia mengundang Shen Yanxiao untuk pergi bersama mereka. Shen Yanxiao mengusap hidungnya dan berpikir tentang bagaimana tidak seorang pun dari mereka yang menginginkannya pergi bersama mereka. Namun, ketidaksenangan mereka adalah kegembiraannya. Tentu saja, Shen Yanxiao langsung setuju. Shen Jiayu cemberut dan diam-diam memarahi Shen Yanxiao 100.000 kali dalam benaknya. Namun, karena Shen Xiu hadir, dia hanya bisa berpura-pura baik hati.
Mereka berenam kemudian meninggalkan divisi herbalis saat Shen Yanxiao memimpin mereka menuju divisi magus. Sepanjang jalan, Shen Jiai mengoceh seperti burung kecil dan mengganggu Shen Xiyu tanpa henti. Saudara Xiyu, aku sudah berhasil mencapai peringkat ke-6. Apakah menurutmu aku cocok menjadi seorang magus? Saudara Xiyu, apa spesialisasimu? Apakah kamu juga seorang magus? Shen Jiayu terus mengobrol, tetapi Shen Xiyu tidak menjawab pertanyaannya. Jelas terlihat bahwa dia tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Ketika menyadari sikap Shen Xiyu yang acuh tak acuh terhadapnya, kemarahan meluap dalam diri Shen Jiai. Usianya baru 14 tahun, dan ia telah berhasil naik ke peringkat ke-6. Bakatnya hanya sedikit lebih rendah dari Shen Yifeng, dan dapat dikatakan bahwa ia cukup baik untuk seorang gadis. Ia mengira Shen Xiyu akan memberinya 1 atau 2 pujian, tetapi ternyata tidak. Ketika dia tidak mendapat tanggapan apapun dari Shen Xiyu, Shen Jiai hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada Shen Yanxiao. Hei, kamu sudah berada di Saint Laurent Academy selama beberapa bulan. Jadi, bagaimana kabarmu? Tanya Shen Jiai sambil menyeringai. Tidak seperti profesi lain, tidak ada persyaratan ketat bagi seseorang untuk menjadi seorang herbalis, dan itu adalah jalan yang bisa dicoba siapa saja. Shen Jiai berpikir bahwa profesi herbalis adalah pekerjaan yang menunggu kematian. Shen Yanxiao melotot padanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Kakak, kamu seharusnya tidak mempersulitnya. Dia baru beberapa bulan di sini dan kurasa dia masih seorang murid. Menurutmu seberapa hebat dia nantinya? Kurasa, dia akan tetap seperti ini selama sekitar 3 hingga 5 tahun. Dia tidak seberbakat kamu, kakak. Aku bahkan berpikir kamu bisa menjadi seorang magus junior dalam waktu kurang dari setahun. Shen Jiawei bernyanyi dengan nada yang sama dengan kakaknya. Bab 462, Menarik Tali 1. Shen Ling mengerutkan kening mendengar percakapan mereka. Bahkan jika mereka tidak menyukainya, dia tetaplah kepala keluarga berikutnya. Namun, Shen Yanxiao tidak menghiraukan mereka. Ia menatap Shen Jiai dan Shen Jiawei sambil tersenyum dan tetap diam seolah tidak mendengar apapun. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di gerbang divisi magus. Shen Jiai sangat gembira akhirnya dapat melihat divisi yang akan dimasukinya. Shen Yue membusungkan dadanya karena bangga. Kemajuan Shen Jiai telah meningkatkan egonya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bangga. Saat itu sudah sore, jadi tidak banyak siswa di divisi magus. Namun, beberapa siswa melewati mereka dengan tergesa-gesa. Shen Yue menghampiri seorang murid yang memiliki lencana divisi magus dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya tahu di mana kantor kepala sekolahmu? Siswa itu menatap Shen Yue yang mewah dan mengerutkan alisnya sebelum menunjuk ke suatu arah dengan jengkel. Shen Yue yang arogan mengambil alih pimpinan dan berjalan di depan rombongan lainnya. Murid itu agak terdiam. Shen Yue memasang ekspresi kesal di wajahnya, dan tepat saat murid itu hendak mengumpatnya diam-diam, dia melihat sekilas seseorang yang dikenalnya di kelompok itu. Bukankah itu Shen Jue? Shen Jue memiliki hubungan yang baik dengan Qixia, dan semua orang di divisi itu tahu tentang persahabatan mereka. Murid itu merasa semakin muram. Mengapa pria itu menanyakan arah ketika dia membawa Shen Jue bersama mereka? Ketika mereka tiba di kantor kepala divisi, Shen Yue merapikan pakaiannya dan mengetuk pintu. Silakan masuk. Sebuah suara yang agak tua terdengar dari balik pintu. Lalu Shen Yue mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Di dalam kantor yang luas, seorang lelaki tua berjanggut putih duduk di belakang meja. Anda pasti kepala divisi magus, senang bertemu dengan Anda. Saya Shen Yue dari keluarga Vermilion Bird dan ini putri saya, Shen Jiai. Dia pernah berada di divisi sihir, dan baru saja naik ke peringkat ke-6 belum lama ini. Dia juga telah lulus ujian divisi magus. Saya membawanya ke sini untuk pendaftarannya. Meskipun Shen Yue mengatakan semua itu sambil tersenyum, dia tidak lupa menyebutkan identitasnya. Kepala sekolah melirik Shen Yue sebelum mengalihkan perhatiannya ke Shen Jiai. Apakah kamu Shen Jiai? Kamu pasti sangat berbakat karena bisa menembus peringkat ke-6 di usia 14 tahun, kata kepala divisi itu sambil tersenyum. Ketika Shen Jiai mendengar pujiannya, dia langsung tersenyum. Kemudian dia bersikap seperti murid yang baik dan berdiri untuk menyambutnya. Senang bertemu denganmu, kepala sekolah. Kepala sekolah tersenyum dan mengangguk padanya. Akademi Saint Laurent hanya menerima siswa 2 kali setahun. Namun,
Siswa dari divisi sihir dan aura pertempuran yang berafiliasi dengan mereka merupakan pengecualian karena mereka dapat memasuki divisi masing-masing kapan saja saat mereka siap. Saya sudah membaca data-data Anda. Namun, karena Anda datang terlambat, kami harus menempatkan Anda di kelas merah. Kelas merah. Sen Jiayi bertanya kepada kepala sekolah dengan ragu. Kepala divisi Magus tersenyum dan menjawab, di akademi, semua tingkatan dalam satu divisi dibagi menjadi 7 kelas, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kelas merah memiliki peringkat terendah, sedangkan kelas ungu memiliki peringkat tertinggi. Jubah seorang siswa juga harus sesuai dengan kelas yang ditetapkan. Misalnya, siswa yang berdiri di sampingmu ini berasal dari divisi herbalis, dan jubah ungunya mewakili statusnya sebagai siswa dari kelas ungu. Kepala sekolah menunjuk ke arah Sen Yanxiao yang bersikap seolah-olah dia adalah seorang penonton saat dia bersama mereka. Penyebutan Sen Yanxiao secara tidak sengaja telah menyebabkan wajah Sen Yue dan anak-anaknya langsung pucat pasi. Ketiganya menatap Sen Yanxiao dengan tak percaya karena mereka tidak memperhatikan warna jubahnya. Bab 463, Menarik Tali 2. Mereka tidak memperhatikan pakaiannya, mereka hanya berpikir pakaiannya terlihat kusam dan kotor. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seragam itu untuk kelas ungu. Sen Yanxiao termasuk kelas atas. Lelucon macam apa itu? Kepala sekolah, bolehkah saya tahu persyaratan untuk kelas ungu? Bibir Sen Yue berkedut. Dia tidak akan pernah percaya bahwa si idiot itu punya keterampilan apapun, dan Sen Feng pasti telah mengatur agar dia berada di kelas teratas. Dengan dugaan itu, Sen Yue mencoba memberi isyarat kepada kepala divisi untuk mengirim putrinya ke kelas ungu. Sayangnya kepala sekolah tidak menyadarinya. Setiap siswa dapat menantang siswa lain dari kelas yang lebih baik untuk menantangnya. Jika Anda dapat memenangkannya, maka Anda dapat menggantikan posisi mereka di kelas tersebut. Sen Yue melanjutkan, tantangan. Tapi Jiayi baru saja naik ke peringkat ke-6, dan dia juga seorang gadis. Bagaimana itu pantas? Sen Jiayi sangat berbakat dan ayahku, kepala keluarga burung Vermilion, selalu mencintai anak ini. Aku akan sangat berterima kasih jika kamu dapat membantu kami. Senyum kepala divisi itu langsung menegang setelah dia mendengar kata-kata Sen Yue. Tidak pernah ada pertanyaan tentang peraturan di Saint Laurent Academy, dan kami juga tidak mengizinkan nepotisme di sini. Tolong jangan ulangi kata-kata Anda hari ini. Mengenai putri Anda, prestasinya di masa depan akan bergantung pada keterampilannya. Kami tidak mengizinkan jalan pintas di sini. Wajah Sen Yue menjadi gelap mendengar keterus-terangan kepala sekolah. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin seorang idiot seperti Sen Yanxiao bisa masuk ke kelas ungu sementara putrinya harus berjuang keras untuk naik kelas merah? Apakah lebih mudah menyuap kepala divisi herbalis? Bagaimanapun, karena kepala sekolah telah menyatakan pendiriannya, Sen Yue tidak berani mengatakan apapun lagi. Kesan kepala sekolah terhadap Sen Yue menurun saat dia mengisyaratkan jalan pintas. Baiklah, ini adalah berkas-berkas untuk penerimaan putri Anda. Silakan ambil dan lihat nanti. Saya akan mengatur seseorang untuk membawa Sen Jiayi ke asrama segera. Jelas bahwa kepala sekolah merasa kesal. Dia belum pernah bertemu dengan orang yang berani mengambil jalan pintas di akademi. Keluarga burung Vermilion, mereka benar-benar tidak masuk akal. Meskipun ekspresi Sen Yue tampak jelek, dia hanya bisa menyetujuinya. Sen Yanxiao diam-diam tertawa saat dia berdiri di samping. Sepertinya Sen Yue masih sama bodohnya seperti sebelumnya, dia bahkan berani menyuap orang-orang dari akademi. Semua orang tahu bahwa para guru di sana sama kerasnya seperti batu. Mereka mengadvokasi bakat dan kekuatan seseorang, dan itu adalah pengejaran seumur hidup mereka untuk menemukan siswa potensial. Adapun suap, apakah itu sesuatu yang bisa mereka makan? Suasana hati Sen Yanxiao membaik saat dia melihat penampilan Sen Yue yang suram. Sen Jiayi berdiri dengan patuh di samping karena dia tidak berani membuat kesalahan di depan kepala sekolah. Namun, dia memiliki pemikiran yang sama dengan ayahnya, bagaimana Sen Yanxiao berakhir di kelas ungu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kepala sekolah. Qixia yang mengenakan jubah ungu berjalan masuk dengan senyum malas dan nyaman di wajahnya yang tampan. Bahkan gerakannya memiliki aura bangsawan, seperti kucing dengan darah kekaisaran. Saat Sen Jiayi melihat Qixia, matanya hampir terbelalak, dan jantung gadisnya berdebar kencang. Dari mana datangnya pemuda tampan itu?
Ketampanannya sebanding dengan Shen Xiu. Jika Shen Xiu adalah batu giok yang lembut dan tanpa cacat, maka pemuda tampan di depannya adalah batu safir yang mempesona. Bab 464, Menarik Tali 3. Qixia, waktunya tepat sekali. Kita kedatangan murid baru. Tolong antar dia ke asrama tahun pertama. Begitu pimpinan divisi Magus melihat murid bintangnya, senyum mengembang di wajahnya. Qixia datang untuk mengantarkan sesuatu, jadi dia tidak menyangka akan melihat begitu banyak orang di ruangan itu. Matanya berbinar saat melihat sosok mungil di antara kerumunan. Tentu, Qixia menerima tugas itu sambil tersenyum lagi. Shen Jiayi tidak dapat menahan diri. Ia bergegas menuju Qixia. Ia begitu terburu-buru sehingga merupakan suatu keajaiban bahwa ia ingat bagaimana berperilaku sebagai seorang gadis cantik. Ia melangkah kecil dan memutar pinggangnya saat ia berjalan santai menuju Qixia. Seolah-olah ada mesin yang menggerakkan gerakannya. Senior Qi, senang bertemu denganmu. Aku Shen Jiayi. Mulai hari ini, aku akan menjadi murid di divisi Magus. Aku akan sangat menghargai bantuan baikmu di masa depan. Shen Jiayi berbicara dengan suara yang paling lembut karena dia ingin memberikan kesan yang baik. Qixia terkejut sesaat sebelum melirik Shen Jiayi, yang tampak seperti memiliki hati yang menari-nari di matanya. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Shen Yanxiao, yang bersembunyi di balik pikiran mudanya. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang ada dalam pikiran Qixia. Senang berkenalan dengan Anda, Senior Qi. Aku baru saja mencapai peringkat ke-6. Aku masih belum tahu banyak tentang menjadi seorang magus. Bolehkah aku meminta bantuanmu jika aku menghadapi masalah di masa depan? Shen Jiayi benar-benar dirasuki oleh pikiran romantis yang dimilikinya untuk seniornya. Dia terus berkedip dan menatap Qixia. Qixia tersenyum padanya, tetapi dia tidak menjawab. Qixia, nama itu terdengar familiar. Apakah dia dari keluarga Qilin? Shen Yue memiliki sudut pandang yang lebih tajam. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk menebak identitas Qixia. Dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Qilin, dan masyarakat juga mengenalnya sebagai kepala keluarga Qilin berikutnya. Shen Yue berharap putrinya akan memiliki hubungan dengan Qixia. Shen Feng telah mewariskan keluarga burung vermilion kepada Shen Yanxiao, dan Shen Jiayi selalu terobsesi dengan Shen Xiu, jadi dia tidak mungkin maju. Namun, jika mereka bersekutu dengan keluarga Qilin, maka putrinya akan memiliki kesempatan untuk menjadi istri kepala keluarga Qilin. Shen Yue selalu bermimpi indah, dan dia tidak pernah menghentikan obsesi putrinya dengan laki-laki. Dia bermimpi tentang gambaran indah saat putrinya menikah dengan Qixia di masa depan. Shen Yanxiao tercengang hingga tak bisa berkata apa-apa saat menyadari bagaimana Shen Jiayi bertingkah seperti anak kecil yang sedang jatuh cinta. Shen Yanxiao teringat bagaimana Shen Jiayi sangat bergantung pada Shen Xiu, dan beberapa saat yang lalu dia hanya berkata, kakak Xiu ini, dan kakak Xiu itu. Bagaimana dia bisa mengalihkan obsesi itu kepada Qixia dalam sekejap mata? Bukankah dia terlalu cepat mengalihkan cintanya kepada orang lain? Shen Yanxia, yang tidak punya pengalaman apapun dalam hal cinta, tidak dapat mengerti mengapa para remaja itu tampaknya terobsesi dengan paras Shen Xiu dan Qixia yang konon tampan. Tampaknya Qixia dipercayakan dengan misi penting. Dia tersenyum seperti biasa, yang selalu dia simpan untuk situasi seperti ini, lalu memimpin kelompok itu menuju asrama Shen Jiayi. Shen Jiayi tidak lagi mengganggu Shen Xiu saat mereka menuju ke sana. Sebaliknya, dia terus mengobrol dengan Qixia. Senyum Qixia tetap seperti itu. Dia tidak tampak kesal atau tidak sabar terhadapnya, jadi itu meningkatkan kepercayaan diri Shen Jiayi secara signifikan. Namun, Shen Jiayi tidak tahu bahwa Qixia terlahir dengan senyum bak malaikat samoyed. Dia selalu bisa mempertahankan senyum itu di wajahnya, bahkan jika dia harus menghadapi setumpuk kotoran. Shen Yanxiao mengikuti mereka dan mengamati, dengan geli, bagaimana Shen Jiayi mencoba membangun hubungan dengan Qixia. Namun, Shen Yanxiao tidak memberinya peringatan apapun. Dia ingin tahu apakah bajingan yang suka tersenyum itu bisa menghadapi gadis konyol yang tergila-gila pada laki-laki. Qixia menyelesaikan tugasnya saat mereka sampai di asrama. Shen Jiayi ingin berbicara lebih banyak dengannya, tetapi ia menemukan alasan untuk pergi. Ia pergi tanpa ragu-ragu, tetapi dengan senyum di wajahnya.